teman-teman, kembali lagi di channel HMP Kimia dan PKF MIPA UNESA. Nah, kali ini kita akan belajar membuat animasi reaksi-reaksi kimia menggunakan aplikasi Macromedia Flash. Jadi, nanti kita akan membuat kurang lebih animasi seperti ini. Sebelum masuk ke tutorialnya, kita harus tahu tentang fitur-fitur dasar dari aplikasi Flash terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman pertama kali membuka aplikasi Flash. Nah, pada bagian kiri terdapat file-file yang baru saja dibuka. Pada bagian tengah yaitu Create New, yaitu tempat untuk membuat dokumen-dokumen baru. Sedangkan yang sebelah kiri yaitu template dari aplikasi Flash itu sendiri. Untuk membuat dokumen baru, teman-teman bisa klik Flash dokumen pada menu Create New. Setelah itu akan tampil seperti ini. Nantinya terdapat lembar kerja. Nah, di sini terdapat bagian layer di mana ini terletak pada kiri atas. Bergeser pada kanan layer terdapat frame. Nah, frame ini nantinya tempat kita untuk membuat animasinya. Lalu jika ingin menambahkan layer, bisa klik insert layer di bagian bawah layer. Nah, pada bagian bawah terdapat action frame di mana nanti tuh kita bisa menambahkan action seperti stop frame atau next frame maupun go to end play dan masih banyak lagi. Nah, langsung saja pada pembuatan animasinya. Pertama, teman-teman harus menambahkan 3 frame. Frame 1, frame 2, dan frame 3. Dengan cara teman-teman bisa klik kanan lalu insert blank keyframe. Tambahkan sebanyak 3 kali. Step selanjutnya teman-teman bisa menambahkan gambar atau background sesuai animasi yang teman-teman buat. Nah, di sini saya membuat backgroundnya dengan menggunakan aplikasi Canva. Untuk menambahkan gambar sendiri, teman-teman bisa buka file explore lalu pilih gambar yang mau diimport ke Flash, lalu tekan dan langsung masukkan ke Flash. Lalu teman-teman bisa menyesuaikan besar background dengan lembar kerja yang telah kita buat sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan action pada masing-masing frame. Nah, setelah itu pada frame 1 diberi action stop. Nah, action ini berguna untuk agar ketika di play animasi tersebut tidak langsung ke next frame, yang nantinya bisa diklik terlebih dahulu agar bisa ke next frame. Nah, untuk action stop ini akan diberikan kepada semua frame, yaitu frame 1, 2, dan 3. Setelah semua frame telah diberi action, kita tambahkan button start yang nantinya akan diberi hyperlink next frame. Untuk menambahkan foto sama seperti sebelumnya, yaitu di drag saja dari file explore atau bisa dengan cara di import image. Lalu kita klik kanan pada elemen atau button start tadi, lalu tekan convert to symbol. Nah, di sini kita akan memilih button dan kita dapat langsung OK. Lalu selanjutnya kita kasih action pada elemen start atau button start tadi dengan action next frame yang bertujuan untuk ketika diklik nantinya dapat menuju ke next frame. Oke, nantinya pada frame 2 akan disajikan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk praktikum reaksi-reaksi kimia ini. Nah, nantinya akan muncul secara bergantian. Nah, pertama-tama kita harus menentukan warna background terlebih dahulu. Nah, di sini caranya kita perlu memilih background dengan cara menekan rectangle tools pada menu. Lalu kita blok sebesar lembar kerja, lalu kita dapat menentukan warna yang cocok.
Oke, dirasa sudah menemukan warna background yang cocok, saatnya kita untuk memasukkan elemen-elemen yang akan dijadikan animasi. Nah, pertama-tama saya memasukkan elemen larutan H2SO4. Nah, elemen ini saya dapat dari Canva. Jadi nanti saya mengambil elemen dari Canva, lalu nanti disimpan dalam bentuk format PNG dan disimpan dengan format tanpa background, sehingga nanti kalau dimasukkan ke dalam flash backgroundnya akan transparan atau tidak ada background. Nah, setelah itu klik kanan pada elemen larutan H2SO4, lalu convert to symbol dan klik movie clip. Setelah itu klik kanan kembali, lalu klik edit in place. Nah, kegunaan edit in place di sini untuk mengedit layer per layer animasi yang akan kita buat. Jadi nanti editnya itu di edit in place, bukan di layer utama atau scene utamanya. Oke, berarti di sini larutan H2SO4 dimasukkan ke dalam layer 1. Di sini kita memulai untuk membuat animasi bergerak dari masing-masing elemennya. Nah, di sini saya menggunakan 15 frame untuk cara animasinya bergerak. Jadi nanti ditekan pada frame ke-15, lalu insert keyframe pada frame ke-15. Nah, kan pada layar kita menekan pada frame 15 yang nantinya kita mau gimana di frame 15 itu. Nah, kan ini elemennya saya arahkan ke tengah. Jadi nanti pada frame ke-15 elemennya akan bergerak ke tengah. Yang awalnya di samping kanan nanti akan bergerak ke tengah pada frame ke-15. Lalu klik kanan pada frame yang telah di insert keyframe, lalu tekan create motion twin. Nah, motion twin ini akan berfungsi untuk menggerakkan elemen larutan H2SO4 dari samping ke tengah. Setelah itu saya akan buat elemen larutan H2SO4 stay di tengah-tengah frame selama beberapa waktu. Nah, caranya kita tambahkan atau tekan pada frame. Di sini saya memilih untuk frame ke-30, lalu tekan frame 30 dan insert keyframe. Nah, karena ini emang dibuat stay atau tidak bergerak sama sekali, jadinya kita men-skip step create motion twin-nya. Jadi agar elemen tersebut tidak bergerak. Nah, untuk selanjutnya setelah dibuat stay di tengah-tengah frame, elemen larutan H2SO4-nya saya keluarkan. Nah, dikeluarkan dari frame ini dengan cara geser ke kiri. Nah, saya memilih frame ke-45, artinya jarak 15 frame dari frame ke-30. Pada frame ke-45 saya geser elemen H2SO4 ke samping frame atau ke samping lembar kerja. Setelah itu create motion twin dengan cara klik kanan pada frame yang telah di insert keyframe. Nah, untuk bahan selanjutnya yaitu gula. Nah, kita tambahkan tetap pada layer 1. Pada frame ke-46 kita tambahkan insert blank keyframe. Lalu setelah itu drag atau tambahkan gambar elemen gula ke dalam lembar kerja. Nah, untuk cara animasinya kita bisa melihat atau meniru animasi larutan atau elemen H2SO4 sebelumnya. Oke, setelah itu kita tambahkan bahan-bahan yang ketiga yaitu air. Caranya sama seperti sebelumnya, kita tambahkan insert blank keyframe pada frame selanjutnya, lalu tambahkan gambar air yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan untuk penataan framenya kita samakan sama seperti
elemen larutan H2SO4 dan gula sebelumnya. Setelah bahan-bahan sudah dimasukkan atau sudah dianimasikan, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan elemen atau elemen button play dari yang kita sudah siapkan sebelumnya. Nah, untuk elemen ini sama seperti elemen button start sebelumnya, nanti ditambahkan action pada elemen tersebut. Tetapi sebelum itu kita pastikan kita sudah convert to symbol dengan memilih button. Kita tambahkan action on release lalu next frame seperti di layar. Oke, selanjutnya kita beralih ke frame yang ketiga. Nah, di sini pertama-tama kita biasa menentukan warna backgroundnya terlebih dahulu dengan menggunakan rectangle tool seperti pada awal, lalu kita menyesuaikan warna yang sesuai kita inginkan. Setelah dirasa cocok atau sudah menemukan warna yang telah diinginkan, kita langsung menambahkan atau mengimpor gambar dari file Explore. Nah, di sini yang pertama gambar saya impor adalah tabung reaksi kosong. Nah, pada tabung reaksi kali ini saya akan menempatkan pada bagian tepi kanan lembar kerja. Lalu seperti biasa kita akan klik kanan pada elemen atau gambar yang telah ditambahkan, lalu convert to symbol, lalu tekan pada movie clip. Setelah itu tekan kembali gambar atau elemen tersebut dan tekan edit in place. Oke, langsung saja kita masuk untuk menganimasikan elemen tersebut. Nah, sebelumnya ini tuh konsepnya sama seperti sebelumnya, yaitu mula-mula kita tambahkan insert keyframe pada frame yang telah tersedia, lalu kita ubah posisi elemen atau objek yang mau kita animasikan pada frame terakhir keyframe yang telah diinsert. Lalu klik kanan pada keyframe yang telah di blok atau yang telah diinsert tadi, lalu bisa kita tekan create motion twin agar elemen atau gambar tersebut dapat bergerak sesuai yang kita inginkan. Nah, pada layer 1 atau tabung reaksi kosong nantinya saya akan menambahkan frame ke-15. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, yakni insert keyframe lalu create motion twin. Nah, untuk layer kedua kita tambahkan elemen atau gambar gula. Untuk penambahan elemennya dapat disesuaikan dengan alur atau tata cara percobaan praktikum reaksi-reaksi kimia ini. Untuk layer 2 atau gula juga sama caranya seperti layer pertama, yakni tambahkan atau pilih frame, lalu insert keyframe dan create motion twin. Nah, di sini saya akan membuat seolah-olah gula tersebut masuk ke worksheet atau lembar kerja itu dari arah sebelah kanan. Nah, nantinya gula tersebut akan stay atau diam di tempat. Cara menganimasikannya sama seperti slide sebelumnya, yakni untuk animasi yang tidak bergerak atau stay di tempat itu tidak usah ditambahkan create motion twin. Nah, setelah gula sudah masuk ke dalam lembar kerja, kita akan menambahkan elemen seperti sendok. Nah, sendok ini nanti seolah-olah akan memasukkan gula ke dalam tabung reaksinya. Ingat, kalau kita akan menambahkan gambar pada scene 3 ini diharuskan setiap gambar berbeda layer. Jadi satu gambar itu satu layer. Kecuali pada tabung reaksinya, nanti tabung reaksinya akan sama layernya terus-menerus.
Oke, di sini kita bisa menambahkan atau mengimport gambar sendok dari yang telah kita sediakan sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, sendoknya akan ditaruh di luar lembar kerja. Lalu nantinya sendoknya akan masuk dan seolah-olah memasukkan gula ke dalam tabung reaksi. Nah, untuk cara animasinya sendiri kita memilih frame. Nah, di sini saya memilih frame 35 untuk gulanya sendiri. Lalu saya juga memilih frame 35 untuk sendoknya. Nah, pada frame 35 ini saya akan menggerakkan sendok ke dalam atau tepat di atas tabung reaksi tersebut. Nah, atur sedemikian rupa. Lalu jika sudah, tekan Create Motion Twin pada layer ketiga. Nah, pada bagian ini saya akan membuat sendok tersebut stay pada tempat. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menambah insert keyframe pada frame nomor 3. Jangan lupa untuk menambah frame juga pada layer 2 dan 1 agar tetap terlihat ketika di play bersamaan. Nah, sekarang saya akan membuat animasi keluar untuk sendok dan gulanya. Lalu saya akan mengeluarkan atau membuat animasi keluar untuk sendok dan gulanya. Jadi ini caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menambahkan insert keyframe pada layer 2 dan 3. Lalu setelah itu bisa di create motion twin. Nah, kan ini terdapat pergantian animasi tabung reaksi, di mana tabung reaksinya ini sudah diisi dengan gula. Jadi kita tambahkan tabung reaksi yang baru yang telah ada isinya gula. Caranya dengan mengimport gambar tabung reaksi baru dari file-file yang telah kita sediakan sebelumnya. Cara importnya sama seperti sebelumnya, bisa langsung di drag dari file explore maupun bisa dari import image. Nah, untuk mengaturnya kita bisa sesuaikan sama tabung reaksi yang kosong sebelumnya. Jadi kita sesuaikan tempat-tempatnya dan besar dari ukurannya, dan tabung reaksi ini ditempatkan pada layer pertama. Untuk pengaturan framenya bisa dilihat di layar. Tidak ada pergerakan dari tabung reaksi itu sendiri, jadi tidak usah ditambahkan motion twin. Nah, nantinya animasinya akan seperti ini jika digabungkan dengan animasi pada frame 2 sebelumnya. Oke, step-step atau tata cara menganimasikan pada frame 3 ini bisa diaplikasikan pada gambar-gambar atau elemen selanjutnya, yakni ada penambahan aquades dan penambahan H2SO4. Oke, setelah semua sudah dianimasikan, mulai dari penambahan gula, aquades maupun H2SO4, kita kembali ke scene utama. Lalu untuk melihat hasil animasi yang telah kita buat, kita bisa klik Ctrl plus Enter.